Jangan biarkan jagat media dikuasai oleh Anies, pendukung dan segenap para busernya. Ditulis oleh Eko Wibowo, dilansir dari sewor.com. Ini serius, karena ada anggapan bahwa kepopuleran Anies Baswedan yang tinggi saat ini karena adanya andil dari para mereka yang berseberangan, yakni saat mereka itu mengkritik kelakuan maupun membahas berbagai kebodohan yang dilakukan oleh gubernur rasa presiden itu. Alasannya, ulasan negatif maupun positif tentangnya akan tetap berkontribusi pada apa yang disebut sebagai top of mind. Bila dikaitkan dengan nama Anies Baswedan, ya, berbagai ulasan dan penyebutan nama Anies Baswedan akan membuatnya semakin diingat, sehingga akan makin populer. Alasan yang kelihatannya benar, alasan yang terlihat masuk akal, bahwa dengan tidak mengkritik, tidak membahas apapun yang terkait dengan Anies Baswedan, akan otomatis ikut menahan laju tingkat kepopuleran seorang Anies Baswedan. Tapi tunggu dulu, bila kita meninggalkan ruang itu, bila Anies tidak dikritik atas ketidakbecusannya, bila Anies dibiarkan bernarasi sesuai keinginannya, Anies justru akan tetap disebut-sebut dan dieluh-elukan oleh para pendukungnya di berbagai media. Usernya siap menyebar apa yang disebutnya sebagai prestasi, kebaikan, dan keunggulan Anies. Dengan begitu, ruang media tentu akan dikuasai Anies sepenuhnya. Dan bukankah itu yang lebih berbahaya, lebih akan menguntungkan buat pihak Anies? Kalem saja, harus diakui bahwa Anies itu populer di media, itu tidak terbantahkan. Dikutip dari Tempo.co, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai sebagai sosok paling populer di media sosial. Pakar media sosial dan pengembang aplikasi Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengatakan bahwa hal tersebut disimpulkan berdasarkan pada pengamatannya sejak 9 Mei 2020 hingga 8 Juni 2020 di berbagai media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube. Popularitas Anies 64%, Ganjar 19%, dan Ridwan Kamil 17%, kata Ismail pada 16 Juni 2020. Namun, walau populer, ternyata tingkat kesukaan pada Anies justru paling rendah, yaitu 30%, dibandingkan dengan Ganjar 53%. Bukti lain bersumber dari arah kata Anugerah Humas Indonesia atau AHI tahun 2020 memberi pengakuan terpopuler kepada pemerintah Provinsi DKI dan Anies Baswedan. Bahkan terkait isu COVID-19, Anies adalah gubernur terpopuler di Indonesia pada 2020 lalu. Dari Kompas.com, Anies Baswedan adalah gubernur terpopuler dan tervokal 2020. Anies Baswedan muncul sebagai top person, terpegah, dan top influencer tervokal dalam isu COVID-19, baik di media massa maupun media sosial, ujar Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, Rustika Herlambang, pada 31 Desember 2020 lalu. Sementara di kalangan anak muda, golongan yang dianggap paling melek dan dekat dengan media sosial dan media digital, dari hasil survei opini yang dilakukan Indikator Politik, Anies Baswedan adalah calon presiden dengan tingkat keterpilihan paling tinggi. Dari survei tersebut, 15,2% anak muda memilih Anies Baswedan menjadi presidennya. Nah, bagaimana bahwa postingan atau opini yang Anda unggah ke media justru akan menaikkan, membuat Anies terkenal? Akankah Anda biarkan Anies dan busernya semakin menguasai pemberitaan di berbagai media dengan narasi versi mereka? Apakah Anda ikhlas dengan hal tersebut? Tentu jangan dibiarkan media diisi hanya tentang berita baik terkait Anies yang belum tentu kebenarannya. Jangan biarkan setiap berita tentang penghargaan yang Anies terima menjadi seakan-akan dia adalah penyelesai masalah. Penghargaan yang diberikan hanya karena prestasi di bidang administratif saja. Penghargaan yang jelas tidak akan menghilangkan bukti kegagalannya dalam menyelesaikan masalah yang terkait langsung dengan kehidupan warga Jakarta. Boleh saja Anies menerima penghargaan ini itu, tapi tidak akan punya arti bila ketika hambur-hambur anggaran nyata dilakukan,
Dan ketika Anies masih setia bermain di tataran pencitraan, jangan terlena dengan berbagai foto yang tersebar yang seakan Anies dicuekin warga atau berbagai kekonyolan yang dilakukannya. Jangan, bisa jadi itu bagian dari strategi jangka panjang tim komunikasi Anies yang sedemikian diperhitungkan dan terencana. Narasi kontra harus tetap dikedepankan. Kritik atas segala ketidakbecusannya tetap harus selalu disampaikan, agar Anies tidak semakin mendapat ruang, agar sentimen negatif tentang Anies dapat semakin membesar, karena Indonesia harus terbebas dari mereka yang terkait dan bermain SARA.